Makin kesini ponsel di harga 2 jutaan makin menarik ya. Ya, saya sering banget nih dapat pertanyaan dari teman-teman di sekitar, apa sih handphone yang paling recommended di harga 2 jutaan sampai 3 jutaan, tapi juga cocok nih buat dipakai untuk harian dan juga untuk bekerja. Nah, berangkat dari situ saya mulai cari-cari nih handphone yang ada di range harga 2 jutaan sampai 3 jutaan yang cukup menarik, dan ponsel kali ini yang mau saya bahas ini masih tergolong cukup baru karena baru rilis beberapa bulan sebelumnya, dan di bulan ini baru juga rilis yang versi Pro-nya. Tapi ini bukan yang Pro-nya, ini yang versi reguler, yang versi yang sudah dirilis beberapa bulan sebelumnya. Dan sangat menarik karena pakai chipset yang lagi panas-panasnya dibahas dan lagi hot-hotnya, karena jadi chipset yang cukup kenceng untuk ponsel di kelasnya, tapi efisien dan harganya juga ramah di kantong. Ini dia review lengkap saya untuk Realme 10. Saya mulai dari desain. Desain HP sekarang tuh terasa begitu-begitu aja nggak sih? Ya udah kayak jadi tren HP dengan siku tegas mengkotak, seperti pelopornya yang nggak lain adalah iPhone. Realme 10 ini punya bodi berbalut plastik, tapi meski dari plastik, feel genggamannya nggak terasa plastiknya dan nggak terasa murahan. Kalau dilihat juga terlihat premium. Di bagian belakang, desain kameranya terlihat simple dengan posisi kamera di pojok kiri atas tersusun secara vertikal tanpa adanya frame tambahan. Menurut saya ini nice. Dan untuk bagian depan dia sudah mengusung konsep punch hole dengan kamera depan di sisi kiri atas. Ciri khas Realme. Dan lapisan layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Lanjut ke sektor layarnya, buat saya Realme 10 ini untuk harga 2 jutaan sudah dikasih layar yang sangat menarik dan sangat bagus ya. Kenapa? Karena dia sudah pakai panel AMOLED dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz. Ini menarik dan sangat enak buat dipakai harian. Dikasih panel berjenis Super AMOLED dengan resolusi 2K dengan bentang layar seluas 6 inci yang sudah support refresh rate 90Hz, buat saya sudah sangat cukup buat dipakai sehari-hari, scrolling sosial media dan nonton video. Untuk tingkat kecerahannya sendiri, buat saya ini sudah cukup bagus. Dia sudah support hingga 1000 nits dan kalau dipakai di bawah sinar matahari langsung terasa cukup nyaman. Untuk layar saya pribadi suka, no complain. Kita lanjut ke inti dari sebuah ponsel, yaitu adalah chipsetnya. Seperti yang udah saya jelasin di awal, kalau Realme 10 ini pakai chipset MediaTek Helio G99, di mana memang chipset ini tuh lagi hype banget karena lagi hot-hotnya, banyak diperbincangkan di para gadget reviewer dan juga ya yang lagi pada cari-cari handphone di range harga 2 jutaan. Ini emang lagi menarik banget karena dia punya performa yang sangat bagus, cukup bagus di kelasnya, tapi juga punya ketahanan daya atau baterai yang sangat bagus. Ditambah harganya juga sangat menarik. MediaTek Helio G99 punya pabrikasi 6 nanometer dengan 8 inti yang dilengkapi dengan GPU Mali G57MC2, ditambah dengan pilihan RAM yaitu 4GB atau 8GB dan internal storage sebesar 128GB berjenis UFS 2.2. Secara performa, kalau mau diajak mobile gaming selevel Mobile Legends, PUBG Mobile atau COD Mobile menurut saya sudah cukup asik. Tapi kalau dipaksa buat game berat selevel Genshin Impact kayaknya kurang nyaman buat dimainin. Nah, saya sendiri nemuin kelemahan di sini nih. Entah karena UI-nya yang terasa berat atau RAM yang terlalu kecil, karena yang saya punya ini varian yang 4GB RAM, atau chipsetnya. Tapi kayaknya nggak mungkin chipsetnya sih, karena ngerasa dia sering banget ngalamin stuttering atau lagging ketika HP ini lama nggak dibuka dan tiba-tiba kita buka. Dan ini terasa sangat nggak nyaman. Kalau dilihat juga sepertinya manajemen RAM-nya kurang bagus ya, karena untuk RAM 4GB ini yang tersisa itu di kisaran 1,6 sampai 1,7GB aja. Dan gak jarang saya sering ngerasa kalau beberapa aplikasi yang tersimpan di background harus tertutup dan diulang kembali saat mau digunakan. Mungkin ini hanya untuk yang varian RAM 4GB. Semoga yang RAM 8GB gak kayak gini ya. For your info juga, dia sebenarnya punya fitur RAM expansion yang bisa ditambah maksimal 4GB. Tapi nggak tahu kenapa, saya nggak ngerasain ada perbedaan yang signifikan. Terasa bener-bener kayak cuma gimmick. Lanjut ke kameranya, Realme 10 ini dibekali dua kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel untuk kamera utamanya dan ada kamera depth sensor 2 megapiksel.
Untuk kebutuhan harian memang sudah cukup ya. Memang absennya kamera ultra wide ya nggak bisa dikeluhin juga karena ya handphone ini harga juga cuma 2 jutaan. Tapi untuk hasil foto dan videonya menurut saya sudah cukup oke untuk rentang harga tersebut. Hasil foto-fotonya bisa dilihat di cuplikan berikut ini. Dan untuk perekaman videonya bisa disimak di video berikut ini. Kamera depannya punya resolusi 16 megapiksel dan support perekaman video hingga Full HD. Ciri khas Realme dan Oppo, ada efek-efek beauty yang bisa jadi daya tarik buat sebagian orang. Oke, ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera depan dari Realme 10. Kalau lihat di settingan, ini dia support hingga Full HD, tapi saya nggak tahu ini Full HD-nya berapa frame per second. Dan juga kalau lihat di layar handphone, ini sebenarnya sudah cukup terang. By the way, ini saya di dalam ruangan, tapi saya memilih pencahayaan yang cukup bagus, yang cukup terang. Jadi memang kalian bisa nilai sendiri nih bagaimana kualitas dari kamera depan si Realme 10 ini. Dan audionya juga langsung dari handphonenya. Silahkan kalian nilai sendiri ya. Sayangnya untuk speakers di Realme 10 ini belum stereo speaker ya. Memang ini cukup disayangkan, tapi memang untuk audio yang dikeluarkan dari Realme 10 ini sudah cukup kencang karena dia juga sudah support untuk audio mencapai 200%. Ini kencang banget ya, walaupun memang dia belum stereo speaker. Tapi untuk hasil audio yang dikeluarkan menurut saya memang agak kurang, meskipun memang kencang. Kencang aja tapi kurang oke ya, gimana ya. Ya nggak bisa dikomplain banget karena handphone ini harganya juga cuma 2 jutaan dan buat saya itu udah ya oke lah. Dan ini emang dia belum support NFC, ini yang sangat disayangkan karena untuk pesaingnya di Poco M5 dia sudah ada NFC. Meskipun untuk Poco M5 ada kelemahan di sektor layar ya, karena untuk sektor layar saya masih lebih suka layar dari Realme 10 ini karena dia sudah pakai panel AMOLED, sedangkan Poco masih pakai panel IPS LCD. Selain itu untuk si Realme 10 ini dia sudah support pengecasan hingga 33 watt. Ini sudah cukup bagus, bahkan memang untuk pengecasannya sendiri memang waktunya nggak perlu makan banyak waktu untuk mengecas handphone ini dari 0 sampai 100%. Dan juga untuk baterainya dia sudah menggunakan baterai 5000 mAh, ini sudah cukup awet. Memang saya pakai Realme 10 ini sebagai secondary phone saya karena handphone utama saya adalah iPhone 13 Pro. Dan buat saya sebagai secondary phone ini sudah sangat oke karena memang daily driver saya adalah iPhone, jadi saya perlu Android untuk secondary phone, dan hadirnya Realme 10 ini sudah cukup melengkapi untuk kebutuhan secondary phone saya. Nah, di luar itu semua ya, memang Realme 10 ini
agak kurangnya adalah memang yang saya beli ini adalah yang varian RAM 4 GB. Dan beberapa situasi saya sering menemukan dia tuh agak lagging dan agak berat untuk hanya sekedar membuka handphone dan juga untuk multitaskingnya. Memang RAM-nya juga cuma 4 GB, jadi mungkin dia agak kewalahan karena itu tadi RAM-nya. Tapi untuk kebutuhan harian lainnya, jika memang sudah cukup lama dipakai, ini rasanya juga sudah cukup nyaman lah. Dan yang saya keluhkan lagi adalah untuk sektor update software atau update dari firmware-nya ini sendiri, karena Realme ini agak lamban ya. Dari selama saya pakai beberapa bulan terakhir ini, dia memang belum pernah ada update software lagi. Saya nggak tahu kenapa, padahal saya perlu banget update software. Saya harap update software ini tuh bisa mempercepat performanya. Ditambah, meskipun memang dia sudah support refresh rate 90 Hz, beberapa aplikasi yang menurut saya krusial ya, punyanya Google, bahkan dia belum support 90 Hz, masih support 60 Hz. Jadi kadang tuh 90 Hz-nya tuh kayak nggak kepake di beberapa aplikasi, tapi memang di beberapa aplikasi yang memang sudah sering kita pakai, ini 90 Hz kepake. Tapi ini saya nggak ngerti kenapa. Mungkin inilah saya bilang tadi, perlu banget update software, karena itu tadi menambal beberapa hal-hal yang kurang dari Realme 10 ini. Tapi untuk overall di harga 2,5 juta ya, saya beli ini karena memang pada saat awal peluncurannya kemarin. Jadi ini cukup recommended untuk harganya, dimana ya sektor layarnya bagus banget, saya bisa bilang oke, dan sudah support 90 Hz juga. Dan ya untuk semuanya masih dibilang oke lah, buat gaming ringan juga masih sangat cukup. Demikian review saya untuk Realme 10 kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti di video menarik lainnya.